Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau ceramah. Dengarkan baik-baik. Boleh saya ceramah? Tadi udah ceramah belum? Belum. Tadi itu belum ceramah. Ceramah saya nggak panjang, pendek, singkat. Tapi insya Allah barokah manfaat. Nomor 1, ngaku. Nomor 1, mengakulah. Selama Ramadan ini belum amal apa-apa. Ngaku sih sama dirinya sendiri. Sholat, ya Allah, dari mulai awal Ramadan sampai sekarang mana yang khusyuk? Ngaku dulu. Ya ngaku. Ngaji kita mana? Zikir kita mana? Ngaku dulu. Saya masih banyak kurangnya. Ngaku. Ngaku tapi jangan mandek di situ. Orang kalau ngaku terus mandek nanti temennya setan. Kenapa? Sama setan dibisiki, kamu termasuk orang-orang yang gagal. Bahaya enggak itu? Saya sholatnya belum khusyuk, setan bisiki, ya toh, kamu nggak khusyuk toh, gagal kamu. Kamu nggak dapet itu Ramadan. Lailatul Qadar jauh dari kamu. Wah, akhirnya semakin kesini semakin malas. Udah sejak awal saya gagal, akhirnya pasti gagal juga. Dibisikin sama setan. Naudzubillah min dzalik. Al-i'tiraf maqamun azim. Ngaku kita ini penuh kekurangan, itu pangkatnya tinggi. Kalau kemudian ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sadar saya banyak kekurangan, tapi tolong diterima ya Allah. Ya tolong diterima. Nah, banyak hamba-hambamu yang sempurna ya Rob, tolong masukkan saya dalam kelompok mereka. Masukkan saya dalam kelompok mereka. Buat proposal ke langit. Tunjukkan kekuranganmu. Nah, karena banyak kekurangan tambah enak mintanya ya. Ya Allah, sholatnya kurang, puasanya kurang, zikirnya kurang. Tolong ya Rob, yang itu lebih. Saya masukkan dalam kelompok mereka. Muncul yang namanya optimis, yang namanya harapan. Sehingga ketika ada orang yang nyinyir, ya, kamu puasa, sholat aja nggak beres, jawabannya alhamdulillah, aku memang nggak beres, tapi aku kumpul sama orang-orang yang beres. Ya mudah-mudahan nanti aku dimasukkan dalam kelompok orang yang beres. Muncul semangat. Jangan berhenti di kalimat saya terus ngelentruk, terus nangis, tapi stres. Ya, nangisnya nangis stres. Itu naudzubillah min dzalik. Semua ketakutan pada Allah itu menyebabkan cinta sama Allah. Semua ketakutan pada Allah itu menyebabkan orang yang takut bersemangat. Sayyidina Ali Zainal Abidin takut sholat sunnah 1000 rakaat seger, takut sedekahnya luar biasa, takut kok ngelentruk. Kamu kok enggak ke masjid lagi, kenapa? Takut saya. Orang takut harus banyak ke masjid. Orang takut wajahnya itu menunjukkan wajah yang bersemangat, sumringah. Ya, ingat nomor 1 menyerah, ngaku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, jangan lupa, di tengah-tengah kita itu banyak orang soleh. Jangan sombong. Banyak orang-orang soleh. Nah, kita kumpul sama orang soleh tadi, berharap mudah-mudahan berkat kumpul sama orang soleh, apa yang didapat orang soleh kita kecipratan. Boleh saya kasih contoh? Udah jelek-jeleknya saja boleh ya? Jelek-jeleknya saja. Ini santri-santri Ramadan yang di Majelis Ar-Raudhah. Oke? Ya, antum di sini kalau berbuka dapat nasi enggak? Dapat kurma enggak? Wah, itu berarti jatahnya double tuh. Bengoknya keras. Dapat nasi, dapat kurma, dapat teh enggak? Dapat air mineral enggak? Oke, standar berbuka itu udah dapat. Pertanyaannya, kalau misalnya saya dapat rezeki makanan banyak, apakah saya makan sendiri atau saya bagi sama kalian? Bagi itu ya. Kenapa? Saya langsung ingat di sekitar saya ada santri Ramadan. Lah masa Ustadz Iis ngimami, misalnya Ustadz Muhammad Anis ini dapat Lailatul Qadar, kok kita nggak didumi? Nggak mungkin. Ya toh ya. Ustadz Fuad dapat Lailatul Qadar, kok Habib Novel nggak didumi? Nggak mungkin.
Terus yang di dapur nggak diingat, itu yang di dapur itu nggak pernah ikut terawih itu. Terawihnya sendiri itu ya. Yang buat kopi itu nggak pernah ikut terawih. Terawihnya sendiri. Tapi dia buatkan kopi untuk orang-orang yang terawih. Ini yang di sini yang doakan kalian, ya Allah tuh yang di belakang kesian, ya Allah kasih juga ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kumpul sama orang soleh penting. Makanya para habaib dan para kiai, jenius. Orang-orang soleh itu jenius. Karena ngerti umat ini banyak yang lemah, minad du'afa tadi itu. Disuruh sholat banyak-banyak nggak sanggup, zikir banyak-banyak nggak sanggup, baca Al-Quran banyak-banyak nggak sanggup. Beda dengan Aminah Soleh mulai hela, ini beliau dari dulu semoga panjang umur, sehat walafiat. Ya, saya saksi beliau termasuk orang yang ahli Quran. Ini hobinya baca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan satu hari entah bacanya itu khatam berapa kali. Ini beliau nih. Ini beliau. Masa kalau beliau dapat Ayatul Qadar saya nggak diingat, tak tuntut di akhirat. Ojo bakhil-bakhil bib, kan begitu ya. Karena para kiai, para habaib, para ulama ini paham betul gak semua orang punya semangat yang luar biasa, maka dibuatlah acara-acara semacam ini. Malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, diajak kumpul sebentar, gak lama. Apa? Biar nanti kalau rahmat itu turun ke salah satu di antara kita, karena kita gak ngerti. Mungkin yang kita anggap biasa-biasa, itu yang dikasih Allah karunia yang luar biasa. Begitu nempel di situ luber, kita dapat semuanya. Enak atau enggak enak? Modalnya apa? Kumpul. Nah ini yang repot, sudah ngaji tidak, zikir tidak, sedekah tidak, wirid tidak, puasanya enggak jelas, motone ya diler. Ya diumbar matanya, telinganya. Naudzubillah min dzalik. Diajak kumpul duduk saja, nggak usah ngapa. Kalau perlu turu sisan di tengah majelis, nawaitu turu. Udah, yang penting kumpul. Kumpul. Ini aja diajak begitu nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Jalannya rahmat nyampe sama dia itu dari mana? Jalannya rahmat nyampe sama dia dari mana? Makanya para ulama dikumpulkan. Nanti jangan ada yang ngomong dalilnya mana? Kakean dalile. Ya dalilnya terlampau banyak. Jelas semuanya? Jadi nanti kalau ada panggilan-panggilan dari masjid-masjid, langgar-langgar surah di sekitarmu, di wilayahmu, ada khutmul Quran, kamu nggak modal baca, tinggal modal amin, amin, dapat pahalanya khutmul Quran. Nggak mau hadir, rugi atau nggak rugi? Rugi. Ya ruginya luar biasa. Dan alhamdulillah sudah dibuat, tinggal hadir, nempel. Gak usah lama-lama, sebentar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk al-aghniya yang punya duit banyak. Wah ini cocok ini. Atau yang punya duit lebih, gak banyak tapi lebih. Cek keluarganya masing-masing. Ponakannya, pamannya, bibinya, sepupunya, tengok masing-masing. Kira-kira udah punya nggak beras nanti untuk bayar zakat fitrah? Kadang sodakoh kesana kesini, itu ponakannya sendiri mau bayar zakat fitrah nggak kuat. Kenapa? Anaknya 8, nggak kuat. Tanggung jawab ini yang agnia, yang punya dulur tuh, yang punya saudara. Maka kita tengok kanan, tengok kiri, sahabat kita, teman kita yang kira-kira kok pas-pasan, kita lebih. Ojo bakhil. Jangan sampai nanti Idul Fitri ada wajah-wajah cemberut. Kenapa Mas? Habis jual semuanya, Bib. Kenapa dijual? Buat beli beras, bayar zakat fitrah. Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Toleh kanan, toleh kiri. Jangan khawatir duitmu hilang. Masya Allah. Dari dulu emang kamu punya duit? Nggak punya. Semua dititipi Allah. Jangan sombong. Itu yang kita punya semua miliknya Allah. Kalau kita nggak perhatian sama orang-orang yang kita diperintahkan Allah untuk memperhatikannya, ente akan dihabiskan sama Allah Ta'ala. Dan kalau udah Allah yang menghabiskan dengan marah, ngeri cara Allah mengambilnya. Tahu-tahu dikasih penyakit plek gak waras-waras. Entek sak duite, sak awake gak waras-waras, sampai matinya gak enak. Naudzubillah min dzalik. Kalau bakhil, pelit sama keluarganya. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri, tapi saya yakin kita semua enggak.
Wajah-wajah begini kok bukhola, nggak mungkin. Kita ini kan walaupun nggak punya duit tetap punya duit. Betul ya? Oh kita aja kalau waktu buka puasa ini sama-sama terima bungkusan, store bungkusan, mas ijol-ijolan mas gitu ya. Saling berbagi dengan sampingnya. Hati-hati nih kalau keluarga kita tidak diperhatikan. Nih hati-hati. Maka nanti kita akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menghabiskannya ya begitu. Kadang kasih penyakit. Nah, kalau cuman barang hilang kan mesti enak ya. Hilang loh. Gak patek kroso. Naudzubillah min dzalik. Lah kalau sampai tangannya yang hilang. Naudzubillah min dzalik. Makanya kenapa saya ngomong begini di malam 17 mumpung masih ada kurang lebih 12-13 hari. Yuk kita toleh kanan, toleh kiri. Dulur kita, saya nggak ngajak yang lain. Dulur kita sendiri. Adikmu, kakakmu, pamanmu, bibimu, sepupumu, itu dulu. Yang punya duit, yang lebih, perhatikan itu. Nggak usah ngurus yang lain dulu. Kalau sudah mau ngurus yang lain terserah, akan jauh lebih bagus. Yang terakhir, ya ini malam Badar, malam perang Badar. Orang-orang yang dahulu ikut perang Badar itu dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat apapun diampuni sama Allah. Berbuat apapun diampuni sama Allah. Dan sahabat-sahabat tentunya perbuatannya mulia. Tapi Allah menjamin kalau sampai berbuat salah diampuni sama Allah. Karena jasanya ikut perang Badar. Di situ ada pelajaran, kalau ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, terus punya kesalahan, jangan ingat salahnya, ingat jasanya. Kalau ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, berbuat kesalahan, jangan ingat salahnya, ingat jasanya. Pertanyaannya, adakah yang lebih berjasa dari orang tua kita? Adakah yang lebih berjasa dari ayah bunda kita? Yang mensyahadatkan kita, yang menjadi perantara kita hidup di muka bumi orang tua kita? Enggak ada. Maka sebesar apapun salah orang tua kita, sebesar apapun kezaliman orang tua kita, maka kita harus jadi anak yang besar hati, anak yang terus memaafkan, anak yang terus mencintai, walaupun dianiaya. Kita maafkan orang tua kita. Kemudian kalau orang tuanya baik bagaimana? Apalagi kalau orang tuanya zalim saja kita maafkan, kita baik. Apalagi kalau orang tuanya itu baiknya luar biasa. Kita harus gunakan semua yang kita miliki untuk menyenangkan orang tua kita masing-masing. Insya Allah itu akan jadi jalan ke surga yang paling cepat. Ya, jalan tercapainya hajat yang paling cepat.